Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Widyodiningrat dan memiliki anggota 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chow-Sang-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945 setelah dibuka oleh Ketua Dr. Regimen Widyodiningrat. Dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan Dainepon, serta berkorban seikhlas-ikhlasnya oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dainepon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Juwo Sangi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokurisu Jombito Sakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan budi syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan-Tuhan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI kedua resmi dibuka. Kemudian, Insinyur Soekarno selaku ketua panitia kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu: yang pertama, meminta merdeka selekas-lekasnya; yang kedua, mengenai dasar negara; yang ketiga, unifikasi atau federasi; yang keempat, bentuk negara dan kepala negara; yang kelima, warga negara; yang keenam, usulan daerah; yang ketujuh, agama dan negara; yang ke-8, pembela negara; dan yang ke-9, usulan keuangan. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara; 2. Mengenai unifikasi atau federasi; 3. Tentang keuangan; 4. Tentang agama dan negara; 5. Tentang pembelaan negara; 6. Tentang warga negara; 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara; 8. Tentang daerah; dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa ada tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hadimijoyo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni,
yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah kita mengeningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Sekiranya tuan-tuan dimohon untuk berdiri. Mengeningkan cipta, mulai. Mengeningkan cipta selesai. Diharapkan para hadirin sekalian untuk duduk kembali. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPU PKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Interupsi. Dipersilakan. Mengapa harus dengan cara voting? Izin Ketua, mengapa tidak dengan cara musyawarah mufakat saja? Izin jawab Ketua, karena dengan voting kita dapat menyelesaikan masalah secara adil dan kita dapat mempersingkat waktu. Marilah tuan-tuan kita melakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Setelah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui ada 64 sistem yang memilih republik. Ada 55 sistem, 6 kerajaan, 1 belangko, 2 lain-lain. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritsu Jumbicho Sakai kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Mari kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPU PKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka, apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak dan kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang diangan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi faham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga faham-faham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang yang mempunyai faham yang mengatakan bahwa Indonesia
melindungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan nada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dan juga akan menambahkan Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Saya juga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh, maksudnya kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa yang dimasukkan tadi. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini. Naskah undang-undang pun diserahkan kepada Ketua Panitia BPU PKI. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPU PKI tanggal 16 Juli 1945. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.